Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita bisa hadir pada agenda hari ini ya. Acara hari ini sosialisasi secara virtual melalui Zoom. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat serta salam kita bisa mempertemukan kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak dan mendapat syafaat beliau. Nah, untuk mengundang keberkahan pada acara pagi hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibawakan oleh teman kita Asafani. Nah, pada Ananda Asafani, dengar suara Ustaz, nak? Ustaz. Ya, silahkan diaktifkan kameranya sama diaktifkan mikrofonnya. Dan Ananda Asafani, saya silahkan. Ustaz nggak bisa kasih nyala kamera, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha tajallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kasabat samudu bitawaha izim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqarahuha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim, sadaqa Rasulillahil karim. Jazakallah pada Ananda Safani. Semoga Ananda Safani yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho pada acara kita pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi hari ini agendanya pengenalan soal-soal AKM PAN, salah, yang akan anak-anak sekalian jalani ya di kelas 8 ini. Di kemarin di sosialisasi pertama pun masih banyak yang belum mengerti ya. Kemarin Ustaz juga nggak ikut di sosialisasi pertama, dan setelah selesai banyak yang japri Ustaz nih. Gimana nih Ustaz? Apa itu AN? Gimana ininya? Nah, Ustaz juga kemarin nggak ikut jadi belum terlalu paham ya. Jadi Ustaz coba dari YouTube aja Ustaz coba pelajari. Nah, hari ini ada penguatan lagi, lebih ke soal-soalnya. Jadi makanya diwajibkan ya pada kalian ikut sosialisasi pada hari ini supaya makin paham. Nah, Ustaz juga mau ucapkan semoga cepat sembuh ya bagi teman-teman kita nih yang sedang isolasi mandiri. Kemarin di Pekan Ruhya itu
Ada beberapa yang izin ke Ustadz nggak bisa ikut puasa karena harus minum obat. Nah, karena dia lagi isolasi mandiri. Semoga cepat sembuh pada teman-teman, anak-anak sekalian yang sedang isolasi mandiri. Dan bagi yang sehat, kita tingkatkan imun kita jaga kesehatan kita, keluar pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak ketika lagi di luar ya. Dan persedikit lagi kegiatan di luar rumahnya. Insya Allah dengan ikhtiar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah virus penyakit. Oke, mungkin kita langsung ke ininya ya, karena Ustadz Syafar berhalangan hadir. Ya, mungkin ada agenda lain. Jadi kita langsung ke pokok utamanya ya. Pokok pembahasan utamanya itu sosialisasi soal-soal HN-nya pada yang akan dibawakan oleh Ustazah Indah. Jadi pada Ustazah Indah saya persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ananda soleh dan soleha semuanya. Sebelum Ustazah mulai, ya bagi yang bisa mengonkan kameranya silahkan di-on-kan. Ustazah hitungnya 1, 2, 3. Silahkan di-on-kan kameranya. Ya, silahkan di-on-kan kameranya ya. Oke, sudah ya. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom walaupun hanya secara virtual, tetapi insya Allah itu tidak mengurangi semangat Ananda semuanya untuk mengikuti sosialisasi, mengikuti kegiatan sosialisasi asesmen nasional. Jadi kalau sebelumnya Ustazah sudah pernah menyampaikan ya terkait asesmen nasional, tapi itu untuk sesi orang tua. Nah, kali ini lebih ke pengenalan ya, pengenalan soal asesmen nasional. Jadi kalau sebelumnya memang belum pernah Ananda sekalian dapatkan seperti apa sih sebenarnya bentuk soal AN itu, apakah sama dengan soal UN atau soal PTS atau misalnya kayak semester, ya tentunya soalnya berbeda ya anak-anak sekalian, jadi berbeda soalnya. Nah, kali ini insya Allah akan dibahas ya terkait pengenalan soal asesmen nasional. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita ya. Ini kalau di saya suaranya Ustazah kecil sekali nih. Kalau anak-anak bagaimana? Jelas saja kah? Sama Ustaz, kecil juga. Yang lain Sama Ustaz. kecil ya? Keras. Keras Terlalu ya. kecil. Sudah full ini. Sudah full ya? Masih. Oh ya udah nanti ini direkam juga jadi bisa diulang-ulang lah nanti dinonton ya. Dicoba besarin nanti. Jelas saja ya, kedengaran aja Kak suara Ustazah. Kedengaran ya, kedengaran. Kedengaran saja. Ya, oke. Oke, bisa dilanjut lah Ustaz. Dari laptopnya memang. Ya, silakan. Ya, oke. Salawat serta salam. Yang lain tolong di unmute aja ya supaya nggak mengganggu jaringan Ustazahnya. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, langsung saja Ananda sekalian. Ustazah mulai terkait pengenalan asesmen nasional. Jadi harusnya hari ini juga ada Ustaz Syafar ya, yang harus memberikan sambutan, namun karena ada mungkin ada kegiatan lain sehingga Kepsek belum bisa bergabung. Insya Allah nanti sebentar kalau beliau bisa masuk, nanti sebentar sambutannya di akhir. Oke, langsung saja Ustazah share dulu terkait pengenalannya. Ustaz bisa dijadikan saya close dulu, Ustaz.
Tolong ikan pause dulu. Ya, jadi sebelumnya Ustazah sudah pernah menyampaikan ya sambil nunggu share screen. Ya. AKM ini nantinya itu mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Ya, jadi ada literasi membaca, juga ada literasi numerasi atau menghitung. Nah, nanti lebih lengkapnya Ustazah akan share dulu. Kita kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Ustazah. Yang lain udah kelihatan ya? Ya Ustaz. Ya, kelihatan. Lanjut Ustazah. Ya, saya ingatkan lagi sebelum Ustazah paparkan, silakan siapkan catatannya. Supaya nanti nggak bingung. Kita mulai dari asesmen kompetensi minimum atau disebut dengan AKM. Ya, ini adalah penilaian mendasar ya yang diperuntukkan bagi siswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi dalam asesmen kompetensi minimum yaitu tes literasi juga numerasi. Nah, apa itu literasi? Akun bisa kelihatan kan yang saya share? Kelihatan. Kelihatan kayak yang saya Ya. share? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Jadi untuk literasi membaca yang definisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi berbagai jenis teks tertulis. Jadi literasi membaca itu lebih biasanya ditekankan kepada mapel bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada teks tertulis dan juga teks informasi. Di sini nantinya terbagi dua, ada teks fiksi dengan juga teks informasi. Jadi bentuk soalnya ya, itu soalnya nanti bentuknya biasanya disajikan dalam bentuk cerpen atau misalnya novel atau juga puisi ya, seperti itu. Nah, kalau untuk tes literasi informasi itu disajikan berbagai yang memang betul-betul tadi seperti itu kan. Itu nanti bentuk soalnya dari literasi. Jadi literasi membaca. Nah, kemudian yang kedua ada numerasi. Ya, kalau numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep alat matematika. Jadi kalau yang numerasi itu lebih ke hitung-hitungannya. Ini untuk pembagiannya, 3 aspek yang dinilai dalam asesmen. Pertama yaitu ada numerasi. Nah, bisa dicatat ya, numerasi ini adalah sebagai kisi-kisi nantinya. Jadi yang masuk sebagai materi nanti di numerasi itu adalah bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Nah, itu juga sebagai kisi-kisi nanti atau materi yang harus dipelajari nanti untuk menghadapi tes AKM. Jadi untuk materi numerasi ini ya, pokok bahasanya itu yang ini. Kemudian yang kedua ada literasi teks fiksi. Ya, literasi teks fiksi itu menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan juga merefleksi. Jadi contoh yang tadi, contohnya kayak cerpen, misalnya dalam bentuk novel, ataupun misalnya dalam bentuk puisi. Kemudian ada lagi literasi informasi, yaitu menemukan informasi
memahami, mengevaluasi, dan juga merefleksi. Nah, bentuknya kalau untuk literasi dan teks informasi sajikan sebuah wacana. Nanti di situ kalian membaca, kemudian menganalisa yang mana kira-kira apa yang diminta dari pertanyaan, ya, dari soal yang nanti ditampilkan. Selanjutnya untuk levelnya, ya. Di sini ada juga level-levelnya. Jadi untuk tingkat SD ada level 1, level 2, dan juga level 3. Ya, karena kita adalah tingkat SMP, jadinya yang dipilih adalah level 4. Nah, berapa jumlah soalnya? Di sini untuk numerasi, jumlah soalnya yaitu 67 soal. Sedangkan literasi teks fiksi itu ada 7 soal. Kemudian literasi teks informasi ada 29 soal. Jadi itu ya untuk jumlah soalnya nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu apakah ada kisi-kisinya ya untuk menghadapi AKM nanti. Ya, untuk kisi-kisi mengenai teks literasi baik itu maupun informasi, ini yang pertama, yang menemukan informasi. 1, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, di sini kalian dituntut untuk menemukan informasi tersurat, ya, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini untuk jumlah soalnya biasanya ada 1 butir soal yang bentuk soal seperti ini ya, yang menanyakan misalnya kayak siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, mencari dan memilih informasi yang relevan. Identifikasi. Jadi kalian nantinya disuruh mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan. Jadi ini disajikan misalnya sebuah wacana, ya. Nah, di situ nantinya kalian dituntut untuk kemudian mengidentifikasi kata kuncinya. Nah, bisa jadi untuk pilihan jawabannya nanti itu adalah berupa isian singkat gitu. Kemudian yang kedua, memahami teks secara literal. Jadi ada 2 ya untuk literasi dan tes literasi dan fiksi. Ini secara literal, menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita. Jadi ini lebih ke pelajaran bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah pernah mempelajari misalnya kayak karakter tokoh, kemudian latar tempat atau konflik yang terjadi. Nah, itu nanti diminta seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Jadi menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci dalam teks sastra yang disajikan. Kemudian yang kedua, menyusun kesimpulan. Ya, jadi bisa jadi nantinya kalian disuruh untuk menyimpulkan, ya, dari wacana sudah ditampilkan, maka kalian harus menyimpulkan di situ nanti. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan hal-hal utama, ya, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lainnya. Jadi insya Allah nanti saya akan tampilkan bentuk soalnya. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi dan merefleksi. Jadi menilai format penyajian dalam teks, menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan juga pendukung visual. Nah, di sini itu biasanya bentuk soalnya itu ditampilkan sebuah grafik atau tabel. Di sini nantinya kalian itu tinggal mencocokkan, ya, mencocokkan atau sesuai enggak atau tidak sesuai, kayak gitu nantinya. Kemudian yang kedua, merefleksi isi wacana. Kalau bentuknya merefleksi isi wacana itu merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau informasi. Nah, ini bisa kalian baca ya di sini.
Langsung saja mungkin saya tampilkan bentuk soalnya. Untuk bentuk soalnya, bentuk ya atau asesmen nasional dengan bentuk soal semester, bentuk soal ujian nasional. Kalian kan sudah pernah mengikuti ya ujian nasional pada saat di SD, itu berbeda dengan bentuk soal asesmen nasional. Nah, kalau bentuk soal UN atau ujian nasional yang pernah kalian dapati, atau misalnya kayak soal semester, biasanya itu hanya bentuk soalnya hanya pilihan ganda. Dalam artian di sini pilihan ganda biasa ya, karena di sini kan ada kategorinya, masuk semua. Di sini ada beberapa pilihan lah untuk AN. Nah, itu bentuknya kalau ujian nasional, bentuk soalnya itu hanya pilihan ganda biasa, di mana siswa hanya dapat memilih satu jawaban soal dalam satu butir soal. Jadi hanya bisa memilih satu jawaban dalam butir soal. Nah, itu sudah sering, kalau soal seperti itu sudah seringlah kita dapatkan, baik itu di ujian nasional ataupun di soal semester ya yang biasanya kita laksanakan di sekolah. Itu hanya satu saja. Nah, ini kalau bentuk soal ujian nasional. Bedanya dengan bentuk soal asesmen nasional, itu ternyata bukan hanya pilihan ganda biasa, ya, bukan hanya pilihan ganda biasa, tapi juga ada beberapa bentuk, ya ada 4 di sini. Kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Nah, kalau asesmen nasional itu pertama ada pilihan ganda biasa, yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Nah, yang mana yang dimaksud dengan pilihan ganda kompleks? Jadi pilihan ganda kompleks itu bentuknya siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Ya, jadi dia dapat memilih beberapa jawaban dalam satu butir soal. Maka tadi Ustazah katakan bahwa bedanya dengan soal ujian nasional atau UN itu ada bentuk pilihan ganda kompleks. Kalau ujian nasional kita cuma bisa memilih satu butir jawaban saja dalam satu soal. Ya. Tapi kalau asesmen nasional itu kita dapat memilih beberapa jawaban dalam satu soal. Nah, ini pilihan ganda kompleks. Kemudian yang ketiga, ada lagi bentuk di AN itu ada bentuk soal menjodohkan. Nah, di sini siswa menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Ya, jadi ini adalah bentuk soal menjodohkan ya. Kemudian yang keempat, isian singkat. Nah, yaitu siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Jadi kalau isian singkat, ya beda ya dengan isian singkat berarti hanya entahkah satu kalimat atau misalnya kayak satu kata di situ sesuai yang diminta oleh pertanyaan atau misalnya diminta oleh soal seperti apa. Kemudian yang terakhir ada uraian. Nah, ada bentuk uraian juga kalau AN. Ya, ada bentuk uraian. Nah, di sini siswa dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kalau tadi isian singkat hanya satu kalimat, kalau untuk uraian itu terdiri dari berapa jumlah kata, artinya berapa jumlah kalimat. Ya banyak di sini kalau misalnya kayak uraian. Jadi ini adalah bentuk soal AN. Ada 4 ya bentuknya nanti. Nanti Ustazah akan lihat. Selanjutnya adalah berapa lama ya pelaksanaan AN. Jadi asesmen nasional itu dilaksanakan selama 2 hari. Nah, untuk SMP hari pertamanya adalah tes literasi 90 menit dilanjutkan dengan tes survei karakter 30 menit. Kemudian di hari kedua yaitu tes numerasi. Jadi semuanya didapatkan nantinya
baik itu literasi atau di sini di hari kedua tes numerasi, durasi waktunya yaitu 90 menit dan dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Sampai di sini bisa dipahami ya? Gimana Ananda sekalian? Yang satu. Paham. Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi kita sudah jelaskan bentuk-bentuk soalnya, sekarang kita masuk di contoh. Contoh soal. Bentar ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, kelihatan kalau saya Ustazah. Oke. Jadi ini adalah bentuk soal dari asesmen nasional. Nantinya bisa juga kalian untuk latihan mandiri, ya bisa kalian latihan sendiri nanti, ada linknya di atas itu, ya bisa kalian klik nanti linknya kalau mau latihan mandiri. Nah, tapi untuk saat ini Ustazah hanya akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk soal dari asesmen nasional. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Jadi di sini disajikan sebuah wacana, ya, yang tadi di atas wacananya adalah tentang aku dan belimbing wulu. Nah, nantinya kalian untuk menjawab soal ini, kalian harus membaca betul-betul. Jadi sudah harus dibaca semuanya, keseluruhannya, dan juga harus menganalisa. Gitu. Untuk pertanyaannya di sini, jika proyek PRT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wulu? Jadi ini bentuk soal pilihan ganda biasa, ya. Ini bentuk soal pilihan ganda biasa. Artinya kita hanya bisa memilih satu jawaban dalam satu butir soal. Jadi umpamanya jawabannya adalah tidak. Ini misal aja ya. Misalnya kayak gini. Ya, jawabannya tidak karena warga akan tetap saja malas menanam dan merawat pohon belimbing wulu. Nah, ini adalah contoh, tapi nanti kalau misalnya kalian latihan sendiri, ya silahkan kalian baca terlebih dahulu, kemudian sesuaikan dengan jawaban yang diminta oleh pertanyaan ini. Ya, ini adalah bentuk pilihan ganda biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya ini masih wacana yang sama, ya. Masih wacana yang sama, tapi di sini bentuk soalnya berbeda. Manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Jadi beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, ini tadi yang saya katakan pilihan ganda kompleks, ya. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Artinya kita bisa memilih. Jadi Ananda semuanya nantinya itu bisa memilih lebih dari satu atau beberapa jawaban, ya, beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya contoh di sini, ya, beri tanda centang. Nah, kalau menurut kalian misalnya yang menjadi topik adalah kekurangan air di musim kemarau, tinggal centang. Kemudian yang kedua, misalnya ada lagi, bukan hanya itu topiknya, berarti masih ada lagi ya, alat untuk mengolah air. Nah, tinggal centang lagi. Kalau misalnya semuanya di sini merasa kalian bahwa ini adalah termasuk topik semuanya, maka dicentang semua. Kayak gitu.
gitu ya. Jadi ini adalah pilihan ganda kompleks. Tuh, artinya bisa memilih banyak ya, memilih beberapa pilihan jawaban. Lanjut. Jadi bisa jadi untuk wacananya itu bisa digunakan, satu wacana itu bisa digunakan untuk 3 soal atau 5 soal ya. Nah, ini juga masih sama dengan wacana yang tadi. Langsung pertanyaannya aja. Sikap tokoh dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Nah, beri tanda centang pada kolom aku, ayah, atau aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Jadi kalau yang ini itu adalah bentuk soal sesuai atau tidak sesuai. Gitu. Contohnya, ya, ini tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka adalah, jadi kalian harus baca dulu, ya, baca dulu wacana di atas, baru kemudian bisa menjawab, gitu. Nah, siapa yang peduli terhadap lingkungan? Apakah aku? Karena di sini kan ceritanya di wacananya itu ada beberapa tokoh ya di sini, ada aku, ada ayah, kemudian juga ada Pak RT juga di sini masuk. Nah kira-kira siapa yang kemudian mengusulkan terhadap siapa yang kemudian yang peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Kalau misalnya yang dimaksud di wacana di atas adalah aku, berarti kalian tinggal klik yang di sini. Kalau misalnya ayah, ya kalian klik yang ini. Tapi kalau aku dan ayah tinggal klik saja begitu. Kemudian yang kedua, tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ya, jadi kalian cari aja siapa kira-kira yang memecahkan permasalahan tadi, yang masalah belimbing hulu, ya. Nah, di sini apakah aku dan ayah ataukah ayah saja atau aku juga sama seperti itu. Tinggal kalian cari saja ininya. Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Nah, itu di sini jadi itu bedanya juga dengan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau asesmen nasional itu jawabannya sudah terbuka gitu. Artinya kalian tinggal membaca saja, banyak membaca, jawabannya sudah ada, disiapkan. Tinggal pilih saja di situ. Dari wacana aku dan ayah terjadi pada musim. Nah, ini adalah bentuk soal uraian singkat. Ya, bentuk soal uraian singkat. Nah, misalnya jawabannya di sini adalah kemarau. Tinggal ditulis kemarau, diketik ya, ketik kemarau. Kemudian lanjutkan lagi. Jadi ini bentuk soal uraian singkat. Lanjut. Ini pertanyaannya adalah, basangkanlah sesuatu yang disebutkan oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Nah, pernyataannya, hal yang ditawarkan adalah, contoh ditawarkan itu adalah, jadi kalau yang ini bentuknya menjodohkan, ya, dipasangkan. Kalau yang ini, hal yang ditawarkan tokoh aku kepada tetangga adalah, misalnya belimbing hulu. Ya, toko aku diklik, kemudian klik juga begitu. Kemudian yang kedua, akan segera dimiliki oleh warga kampung adalah misalnya Pandora L. Ya, kita klik di sini, kemudian klik juga pasangannya. Nah, yang terakhir, hal yang disarankan oleh toko ayah untuk dihemat adalah misalnya air, gitu kan? Klik. Jadi seperti itu ya untuk bentuk soal asesmen nasional.
untuk selanjutnya ya hampir sama aja bentuk soalnya. Yang tadi ada bentuk soal pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, uraian singkat, dan juga bukan uraian singkat ya, ada uraian ya, bentuk uraian juga. Untuk yang selanjutnya sama seperti ini saja semuanya soal-soalnya. Ini adalah bentuk dari esai, biasa katakan esai atau misalnya kayak uraian, tapi uraiannya ini bukan uraian singkat, artinya bisa mengetik banyak, membuat kesimpulan di sini ya, bisa terdiri dari satu paragraf atau misalnya 2 paragraf gitu. Ya, untuk selanjutnya yaitu bentuk soal yang selanjutnya ya sama aja ya dengan bentuk soal yang tadi, intinya tinggal kalian pelajari aja, banyak-banyak membaca, yang penting bisa menganalisa dengan baik, insya Allah bisa menjawab juga pertanyaan dengan mudah. Ya, bisa dipahami dari materi tadi yang Ustazah sampaikan? Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, bagi ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan ya. Atau kita lanjut dulu. Gimana? Paham nggak semuanya atau bagaimana? Ada yang Saking bingungnya, bingung kurang juga apa yang mau ini, ditanyakan. kurang dipahami? Paham. Oke, Paham. paham ya kata Asafani. Berarti kita coba lanjut Oke, dulu jadi kali sudah. Ustazah. Ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi itu untuk bentuk soalnya yang tadi, atau yang mau mencoba, kalau mau mencoba silahkan. Bisa ya, enggak apa-apa ya Ustadz. Langsung simulasi aja ya. Boleh? Masih panjang juga waktu Ya. kok. Bisa ada sejaman lagi. Oke, silahkan diklik link. Bentar ya. Diklik link push menjar. Saya tampilkan di sini. Ya, silakan diklik linknya untuk masuk simulasi. Ini linknya ya. Ya, silahkan coba diklik linknya untuk ini simulasi ya. Bisa, Ustaz. Sudah ada yang masuk? Ini kalian salin dulu, terus Kalian ketik ya ketik kembali. dulu. Bukan ketik di layarnya. Salin dulu, terus buka di browser kalian. Mungkin mudah kalau bagi yang pakai laptop ya, jadi dia bisa ganti ini. Kalau bagi yang Bisa pakai ya, laptop coba pun bisa beberapa. HP-nya yang dipakai untuk klik linknya ini. Ini ada Rohani jangan coret-coret, nak. Kelihatan di sini. Sudah ada yang bisa masuk? Mana Ustaz? Nggak bisa disalin. Udah ada yang masuk? Jangan disalin, diketik ulang. Nggak bisa disalin, Ustaz. Gini aja kali Ustazah. Ustazah salinkan ke Japri saya, nanti saya Ya, masukin di ya. grup. Kalau Ya, chat khusus ya. Ikhwan. Kalau akhwatnya ada walasnya nggak ya? Akhwatnya atau Ustazah ada di grup akhwatnya? Mungkin tidak bergabung. Kayaknya Ustazah Triana nggak bergabung. Nah, tuh ada si Arya masukin di chat itu. Linknya. Nah, bisa kalian klik. Bagi yang akhwatnya. Ya, silakan diklik linknya ya.
Simulasinya 1 atau sampai 3 soal lah dikerjakan. Sudah ada yang bisa masuk? Gimana yang lain udah masuk? Ustadz, masuk Ada yang Ustadz. bisa Ada masuk apa-apa kah? dalamnya? Atau belum? Apa? Sudah masuk tapi Sudah masuk tapi nggak ada apa-apa dalamnya, Tidak Ustadz. ada apa-apa dalamnya. iya, sama saya juga coba login Ya, Ustazah tunggu begini. sebentar, kayaknya masih. Putih aja deh. Yang Saya hitam, pikir Ustadz. jaringan saya tadi nih. Ya, tunggu sebentar Ustaz. Biasanya emang kayak gitu. Oh ya, coba ditunggu. Sambil menunggu masuk DP-nya kita perhatikan yang Ustazah Indah share. Ini nggak bisa kembali ya. Dan nggak bisa juga masuk. Atau nanti aja kali ya prakteknya kalau misalnya ada yang punya nantilah untuk simulasinya. Kalau misalnya emang nggak bisa masuk. Nggak ada ya sama sekali yang bisa masuk. Gimana Ustaz? Ada yang bisa masuk? Kalau saya belum sih ini. Kalau yang lain gimana? Yang lain gimana? Belum Ini juga. Belum, Ustadz. Belum, Ustaz. Belum. 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 Atau Nah, mungkin ini aja bersamaan kali Ustazah. ya, jadi nggak bisa diakses sekarang. Tampilan soalnya dari sini aja. Mereka rame-rame jawab gitu bisa enggak? Oke, bisa juga. Iya, cuman memang bagusnya kalau di HP mereka kan, tapi ini enggak bisa masuk kayaknya. Saya coba login juga enggak bisa masuk ini. Oke, bisa ya. Sama-sama jawab di sini aja ya. Ya oke. Jadi diperhatikan ya di ini. Untuk silakan Screen-nya yang Ustazah Indah. dibaca dulu. Ya, silakan dibaca dulu ininya, wacananya. Baru saja geser ke bawah ke pertanyaannya. Bisa kelihatan semuanya? Kelihatan jelas ya layarnya? Sudah dibaca? Ya, bingung juga ya kalau simulasi kayak gini. Nanti aja lah dicoba kali. Ya, ada linknya tadi yang Ustazah share. Nanti tinggal masuk aja di situ. Jadi untuk simulasinya nanti kalian mandiri aja di rumah ya. Simulasinya tadi sudah Ustazah juga contohkan terkait bentuk-bentuk soalnya. Ya, nanti simulasi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke Ustazah kalau ada yang kurang dipahami. Bisa ya? Gimana? Kelihatan jelas katanya maksudnya. Simulasinya nanti aja ya. Nanti Oh, aja boleh. simulasi mandiri aja. Jadi Oh, ya, tadi boleh. link yang Ustazah share itu di kolom komentar, ya kalian salin aja, kemudian disimpan dulu. Nanti kalian simulasi mandiri lah. Iya, Kalau boleh, misalnya nanti ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Nah, gitu ya. Ustazah lanjut aja ya. Sekarang jadi nanti simulasinya simulasi mandiri. Selepas sosialisasi inilah, mungkin kalian bisa malam itu bisa diakses kapan aja ya Ustazah?
Iya, bisa. Ya, bisa diakses kapan aja. Nah, nanti sementara kalian lagi simulasi terus ada yang kurang paham bisa japri ke ustazanya ya. Nah, jadi sekarang mau dilanjut dulu sama Ustazah Indah. Oke, silakan Ustazah. Ya, oke. Jadi yang tadi ini adalah bentuk soal dari literasi fiksi dan juga fiksi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke numerasi atau hitungan, ya, bentuk hitungan. Nah, bentuk soalnya seperti ini, ya, bentuk soalnya seperti ini, dan kalau sudah perhatikan juga di sini sama aja dengan bentuk soal dari tes literasi tadi. Nah, di sini juga kita bisa memilih satu jawaban yang benar dari satu butir soal, ya. Jadi hampir sama. Cuman memang kalian di sini untuk mendapatkan jawabannya ya harus menghitung dulu, kayak gitu kan? Harus menghitung dulu. Itu bedanya dengan literasi. Kalau literasi tadi kan baca baik-baik gitu kan, harus dibaca dulu, baru kemudian bisa dijawab pertanyaannya. Bentuk soalnya sama, ada pilihan ganda biasa, kemudian pilihan ganda kompleks juga ada. Artinya kita bisa memilih beberapa jawaban dari satu pertanyaan, dan juga ada bentuk sesuai atau tidak sesuai, ya. Masih masuk pilihan ganda kompleks, sesuai atau tidak sesuai. Artinya benar salah, ya. Sama aja, hampir sama bentuk soalnya, sama aja dengan ini tes literasi atau membaca yang tadi. Ya, mungkin itu saja untuk bentuk-bentuk soal. Sudah ada gambaran sedikit ya mengenai bentuk soalnya? Gimana yang lain? Udah mulai paham-paham dikit ya? Dari penjelasannya tadi. Jadi itu tadi untuk bentuk soal literasi dan numerasi. Nanti untuk lebih jelasnya, insya Allah akan ada pembinaan khusus, ya. Jadi pembinaan khusus yang mengikuti asesmen nasional atau yang telah terdaftar namanya kemarin, ada 50 siswa, ya. Baik itu peserta utama dengan peserta cadangan, nantinya harus mengikuti pembinaan khusus. Nanti pembinaan khususnya akan dilaksanakan mulai dari pekan ini nanti, ya, insya Allah kalau bisa hari Senin, mulai hari Senin. Jadi pembinaan khususnya nanti itu ada dua kali pertemuan dalam satu pekan, ya, dua kali pertemuan dalam satu pekan. Insya Allah kita mulai hari Senin dengan hari Rabu. Ya, sebentar saya share jadwalnya. Ya, jadi ini untuk jadwal pembinaan khusus nantinya bagi peserta yang telah terdaftar mengikuti asesmen nasional. Ya, nantinya akan ada pembinaan khusus. Cuman memang Ustazah belum melampirkan di sini siapa pembimbingnya, siapa yang akan mengajarkan mapel-mapel yang ada di sini. Insya Allah nanti Ustazah akan kasih lampirannya di situ, ya. Nah, untuk jadwalnya sendiri itu hari Senin, ya, hari Senin hari Senin dan hari Rabu, ya, hari Senin dan hari Rabu. Nanti saya share juga di grupnya untuk jadwalnya. Nah, ada matematika, IPA, bahasa Indonesia. Untuk kelas 7A itu adalah kelas 8A ya maksudnya. 8A itu adalah kelas 8 Ikhwan, ya. Kemudian 8B itu adalah kelas 8 Akhwat. Nah, di sini memang bersamaan jamnya Akhwat dengan Ikhwan. Ya, nantinya itu setelah pulang dari sekolah, untuk yang mengikuti asesmen nasional itu ada pembinaan khusus dimulai dari jam 1 sampai dengan jam 4. Nah, ada 3 mapel nantinya yang akan didapatkan, yang akan dipelajari dalam pembinaan khusus AN. Ya, karena nantinya juga ada tes survei karakter.
Jadi untuk peserta yang sudah yang mengikuti AN nantinya itu ada 3 tesnya nantinya. Yang pertama ada tes literasi, kedua tes numerasi, yang ketiga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar dan juga survei karakter itu ada mapel khusus nanti yang menjadi yang mendampingi nanti, ya. Cuman memang satu kali pertemuan saja, yaitu mapel PABP dengan PKN. Itu nanti dilaksanakan pembinaannya pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat nanti pembinaannya untuk PABP dengan PKN. Tapi kalau yang 2 kali pertemuan itu yang mapel IPA, Bahasa Indonesia, Matematika itu 2 kali pertemuan. Ya, jadi itu ya untuk terkait jadwal pembinaan khususnya. Nah, kemudian Ustazah mau menyampaikan juga bagi yang ingin latihan, ya latihan mandiri bisa juga ada buku disediakan di sekolah, yaitu buku AKM, kupas tuntas AKM. Jadi bentar, gambar bukunya seperti ini. Nah, ini untuk buku itu ada di sekolah ya. Ada di sekolah sudah disiapkan dan stoknya terbatas. Jadi silakan hari Senin sudah bisa, yang mau beli buku silakan ke sekolah. Harganya 63.000. Jadi bentuk bukunya itu seperti ini ya. Ya. Kupas tuntas AKM. Di situ sudah disajikan soal-soal ada literasi teks fiksi, kemudian literasi numerasi dan juga survei karakter. Jadi sudah lengkap di buku ini. Nantinya juga, insya Allah buku ini juga yang akan dibahas oleh para pendamping nanti yang mengikuti yang mengajar di pembinaan khusus nanti. Ya, jadi silahkan bagi yang mau beli buku, silahkan ke sekolah nanti hari Senin. Ya, mungkin itu aja penyampaian dari Ustazah. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum Ustazah akhiri, Ya, bagi yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Keburu lupa nanti kalau sudah selesai Zoom, lupa apa yang mau ditanyakan. Silahkan di ini ya. Bisa lewat kolom chat, Ustaz sambil cek kolom chat atau langsung aktifkan aja mikrofonnya kalau mau bertanya. Ini dari Abrar, kapan AN-nya Ustazah? Ya, insya Allah pelaksanaan AN-nya itu bulan September, sekitaran tanggal itu masih bisa berubah nanti. Tanggalnya belum ditentukan? Tanggal 2 katanya masih bisa tanggalnya. Nanti kita lihat aja, tapi akan diinfokan juga ya kalau memang ada perubahan. Ya, begitu Abrar, bulan 9. Ada lagi yang mau? Bulan berapa ini? Ya, siapa tadi? Siapa, Bu? Siapa tadi yang mau bertanya? Tadi sempat kedengaran. Akan Anda semuanya baik terkait atau buku atau misalnya tadi sudah ya, kapan waktunya? Silakan. Yang ditanyakan nggak ada kali ya? Gimana nggak ada ya? Ya. Kalau nggak ada, Ini ada kayaknya. nggak ada ya? Siapa yang aktif? Pesertanya ada berapa orang aja? Totalnya itu ada 50 ya Ustazah. 45 yang Iya. utama dan 5 yang cadangan.
Nah, Iya, betul. yang Ustazah Indah kemarin share itu, kalian bisa lihat kolomnya. Di samping nama kalian kan, nama kalian itu sebelah kiri, yang pojok kanan tuh ada keterangannya. Kalian termasuk peserta utama atau peserta cadangan. Nah, itu ada di Itu grup. termasuk peserta apa? Ya, kenapa? Utama atau cadangan? Siapa, Bu? Atas nama siapa nanya, Bu? Ini agak, ini jaringannya, nanti saya cekkan. Bisa juga dicek di grupnya. Ya, untuk akhwatnya bisa chat Ustazah Sriana ya. Ya, nanti yang bisa, Ikhwan ke bisa Ustaz. inilah apa hubungi Ustazah Sriana. Kayaknya sudah ada juga ditampilkan itu. Ini dari siapa ini? Tulisan Jepang namanya. Afsan ya. Kalau asesmen itu semua mata pelajaran kah? Ya. Jadi untuk asesmen bentuk soalnya sebenarnya semua mata pelajaran. Artinya seperti wacana ya tadi, yang wacana tadi itu bisa jadi diambil dari beberapa mata pelajaran. Akan tetapi memang yang lebih dominan pembahasannya di sini adalah bahasa Indonesia. Itu untuk N. Ya, agak nyangkut kali. Ya, itu tadi ya penjelasannya. Kalau tadi di saya sih nyangkut. Gimana Afsan? Udah dengar tadi penjelasannya, Ustazah Indah? Nyangkut ya? Kalau saya Yang tadi jelas? nyangkut. Afsan tadi gimana? Udah. Gimana? Ustazah ulangi kah? Ya, coba diulangi. Sudah. Ya jelas sudah. Oh, Oke. jelas sudah. Ya, lanjut kalau gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, cukup ya. Nah, cukup kali ya untuk pertemuan kali ini. Kalau masih siapa tahu nanti udah selesai Zoom-nya, tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Ustazahnya. Nah, untuk lebih jelasnya. Jadi kita akhiri ya Ustazah. Gimana Ustazah, diakhiri aja? Oh ini nih, ada satu dari Fauzan. Apakah dilakukan luring atau daring Ustazah selama pembinaannya mungkin? Atau nanti yang di hari Senin nanti itu? Ya, jadi Cek, itu sempat tes. Ya. Kedengaran enggak? Ya, kedengaran. Oke, jadi untuk pembinaannya nanti kita tunggu dulu informasi dari kepala sekolah. Kalau kemarin memang rencananya mau dilaksanakan secara luring ya, khusus yang menjadi peserta pembinaannya nanti dilaksanakan secara luring. Tetapi melihat kondisi juga nanti insya Allah akan dilaksanakan. Tapi kalau kondisinya kurang mendukung ya, maka pembinaannya akan dilaksanakan secara daring. Nanti Ustazah akan informasikan juga di grupnya masing-masing ya. Oh iya. Ya gitu ya Fauzan. Ya, Kita masih melihat situasinya ke depannya. Apakah luring atau daring. Nanti ada informasi untuk lebih lanjutnya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup kayaknya ya Ustaz. Oke, berarti kita tutup ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi nanti, boleh japri ke ustazahnya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Untuk mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan doa bersama ya. Supaya enggak ini jaringannya, tolong di unmute semua dulu ya. Supaya enggak terganggu jaringannya. Ya. Oke, Ustadz akan pimpin doanya. Silakan kita sama-sama mengangkat tangan, menghadapkan
hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin ya awallu ya akhir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum ditutup kita aktifkan kameranya dulu kali ya. Kita screenshot dokumentasi kita pada hari ini. Ayo silahkan diaktifkan dulu kameranya. Ya, Afsan tuh masih rebahan rupanya. Tapi jelas aja tadi kan Afsan? Ya Ustadz. Oh, mantap Afsan. Ayo yang lain diaktifkan dulu kameranya. Ayo, Rifka, Dwi Rifka, Nadif, Zarif, Mufid, Saparadiatun. Yuk, diaktifkan dulu kameranya. Nurmalila, Dwi Rifka, Mufid, ya. Mutia. Oke, kita screenshot ya. Siap? Ambil gaya yang bagus, pose yang bagus. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup sekian ya agenda kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi atau menjalani agenda selanjutnya yang insya Allah mungkin hari Senin tadi kan dijelaskan. Dan semoga kita sehat selalu. Jelas ya, Ustaz? Tadi itu keluar. Semoga kita sehat selalu, tetap jaga prokes di rumah maupun di luar rumah untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Selalu pakai masker keluar rumah, jaga jarak. Nah, itu aja mungkin penyampaian dari Ustadz. Ustadz akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.